Siapa yang merasa dirinya iblis, sekarang boleh pergi meninggalkan tempat ini. Ada tidak? Oh, tidak ada, bagus. Semua malaikat ya. Malaikat atau iblis? Tidak jelas. Tetapi bisa dilihat dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan. Petrus berpikir bahwa dengan menegur Yesus, Tuhan, jangan sembarang ngomong lah. Nanti kualat, nanti tabu. Masa engkau cerita engkau akan mati disalib, disiksa orang. Engkau kan Mesias. Dia berpikir dengan mengatakan demikian, Yesus akan menghargai dia, akan berterima kasih kepadanya. Tetapi ternyata Tuhan katakan, enyahlah iblis, karena engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia saja. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, yaitu hal-hal yang benar, yang baik, yang jujur, dan adil. Kepada diri sendiri dan juga kepada orang lain. Kadang-kadang kita berusaha adil kepada diri sendiri, tetapi tidak adil kepada orang lain. Ada permainan jungkat-jungkit, papan yang bisa diayun-ayun itu. Kalau ada orang naik, berarti sebelah situ ada orang turun. Kalau naik dua-duanya, turun dua-duanya, saya pikir belum diciptakan permainan seperti itu. Kadang-kadang kita menaikkan diri kita dan menurunkan orang lain. Dalam bacaan pertama, dikatakan oleh Nabi, bahwa dia ini disiksa orang. Orang memukul punggungnya, lalu pipinya dipukul juga, janggutnya dicabuti, dia juga diludahi. Tetapi di akhir bacaan dengan hebat sekali ia katakan, siapa yang mau berperkara dengan aku, datanglah, lawanlah aku. Seakan-akan dia hebat, tidak ada orang bisa mengalahkan dia. Ketika kita berperkara dengan orang lain, kita selalu berpikir harusnya kita menang, orang lain kalah. Tetapi pada saat orang lain kalah, kemungkinan orang lain sakit hati. Kemungkinan terjadi korban. Kemungkinan orang tidak menghormati kita. Ada seorang anak bertanya pada papanya, "Papa, bagaimana terjadinya perang dunia pertama?" Lalu papanya katakan, "Itu terjadi karena orang Jerman menyerang orang Belgia." Ibunya katakan, "Bukan itu. Karena ada orang yang dibunuh." Bapaknya katakan, "Sekarang yang kasih keterangan saya atau kamu?" "Saya dong." "Jadi kamu diam, jangan banyak ngomong." Dia bilang sama istrinya. Istrinya dengan marah banting pintu sekeras-kerasnya keluar. Lalu suasana tidak enak sekali, suasana mencekam sekali. Kata anak itu, "Papa, sekarang saya tahu bagaimana perang dunia pertama terjadi." Yaitu urusan kecil loh, itu cuma urusan sejarah saja mereka berantem di antara mereka. Mungkin seminggu tidak bicara. Di mana ada orang merasa menang, kadang-kadang ada orang merasa kalah. Kita benar atau tidak benar, kita diakui atau tidak oleh orang, bukan karena kita pintar berdebat. Jangan mengandalkan berdebat dengan orang. Kalau saya pintar berdebat, saya menang. Ingat, sesuatu yang kita menangkan dengan berdebat, ada orang sakit hati, ada orang merasa dikalahkan. Dan orang yang dikalahkan itu belum tentu mengakui apa yang kita pikirkan. Kalau dia mengakui, tidak usah berdebat kan? Meskipun dia kelihatan kalah di muka banyak orang, tetapi dalam hati dia tetap tidak akan mengakui. Suatu hal yang benar adalah benar, bukan karena saya menang berdebat. Bukan karena saya membuat orang lain malu. Yesaya berani mengatakan, "Coba berperkaralah dengan saya, lawanlah saya tidak takut." Ini kenapa? Bukan dia tidak takut kepada pengadilan manusia. Dia mengatakan demikian karena dia merasa dia benar. Sesuatu yang benar tetap benar. Meskipun di depan manusia, di pengadilan dia bisa disalahkan, kemungkinan dia kalah, tapi dia tetap benar. Berapa banyak suami istri yang saling berperkara di pengadilan. Masing-masing merasa benar. Dan menyewa pengacara yang hebat-hebat untuk saling melawan. Kemudian yang menang ini, dia merasa dia hebat. Bagaimana dengan yang kalah? Dia akan merasa ditindas. Dan dia tidak pernah akan mengakui kemenangan yang menang ini. Benar tidak benar, bukan manusia yang menentukan. Benar tidak benar, Tuhan yang menentukan. Itu sebabnya mengapa Yesaya berani mengatakan, "Silakan berperkara dengan saya. Kalian mempunyai pendapat apa saja yang bisa melawan saya. Di depan manusia memang saya kalah. Tapi di depan Tuhan,
saya tetap benar. Inilah maksudnya. Tetapi sikap demikian tentu saja mau tidak mau harus menderita. Yesus ingatkan kepada kita dalam Injil hari ini, penderitaan bukan akhir segalanya. Penderitaan itu justru adalah pelatihan supaya kita makin kuat. Seorang atlet yang hebat adalah seorang atlet yang sudah berlatih keras. Penderitaan, kalau kita lihat sebagai satu hukuman, kita tidak dapat apa-apa. Tetapi penderitaan kalau kita lihat sebagai satu latihan, supaya kita lebih kuat, dia akan menghasilkan sesuatu. Meskipun dalam pikiran manusia, penderitaan itu tidak enak. Kita tidak mau penderitaan. Tetapi kalau kita setia membaca Injil, setia mentaati setiap ajaran yang ada dalam Alkitab kita ini, adalah menerima Yesus dalam kemuliaannya, juga menerima dia dalam penderitaannya. Kalau kita hanya menerima yang mulia saja, yang derita tidak mau terima, bagaimana kita bisa menjadi murid Yesus? Sebab jelas-jelas dikatakan, barang siapa mau menjadi muridku, hendaklah ia menyangkal dirinya. Menyangkal diri itu apa? Yaitu apa yang saya mau, apa yang saya kepingin, yang menyenangkan hati saya. Tetapi saya tahu akibatnya tidak baik buat orang lain, mungkin juga buat saya akibatnya nanti. Maka saya menyangkal diri, saya katakan tidak, saya tidak mau melakukannya. Apakah korupsi menyenangkan? Menyenangkan karena dapat uang banyak. Tetapi akibatnya tidak baik. Ada orang dirugikan, negara dirugikan, orang lain dirugikan. Dan dia berbuat dosa, itu akibatnya. Kalau memang tahu itu tidak baik, saya katakan tidak, itulah menyangkal diri. Apakah nonton TV, main game menyenangkan? Sangat menyenangkan, tetapi belum tentu baik. Artinya apa? Untuk mencapai sesuatu yang baik perlu ada perjuangan, perlu ada penderitaan. Yesus saja dia katakan anak manusia akan dibunuh. Baru hari ketiga dia akan bangkit. Dengan kata lain dia ingatkan pada kita bahwa jangan menolak penderitaan. Penderitaan ini adalah satu hal yang wajar sebab kita hidup di tengah-tengah dunia yang tidak menerima kita. Yang penting bagaimana kita mengenal diri kita sendiri. Apakah saya pantas menderita? Atau apakah penderitaan ini ada gunanya bagi saya? Ada seorang filsuf yang terkenal, Socrates namanya. Suatu hari temannya datang mau cerita pada dia. Pak, saya mau kasih tahu Bapak satu hal tentang teman Bapak itu. Oh, nanti dulu. Jangan buru-buru ngomong. Saya mau bertanya kepadamu. Ada 3 ujian sebelum engkau memberitahukan berita itu kepada saya. Ujian pertama. Menurutmu apakah beritamu itu benar? Orang ini katakan, ya saya juga tidak tahu, saya dengar dari orang lain kok. Jadi engkau tidak tahu apakah benar atau tidak. Kalau demikian jangan cerita pada saya. Kedua, apakah beritamu ini baik? Apakah mengenai kebaikan orang ini maksudnya? Oh tidak, ini tentang keburukannya. Kalau demikian jangan cerita kepada saya. Jangan mengotori pikiran saya dengan keburukan orang lain. Yang ketiga, berguna tidak bagi saya beritamu ini? Ya, saya pikir tidak ada gunanya juga. Mungkin engkau akan stres, mungkin engkau akan benci kepadanya, mungkin engkau akan menolak dia. Ya, kalau demikian jangan cerita kepada saya. Satu hal yang buruk yang kita ceritakan pada orang itu seperti anak panah yang sudah kita lepaskan dan tidak mungkin dia kembali lagi. Sama, apa yang kita katakan kepada orang, dia tidak balik lagi. Kalau itu menyakitkan, kalau itu merugikan, kalau itu tidak benar, tidak baik dan tidak berguna, dia tidak akan jadi hal yang baik. Oleh karena itu ketika kita mau menyampaikan sesuatu kepada orang, baiklah kita berpikir, apakah itu benar? Benar ada yang saya tahu persis, saya sudah menyelidikinya. Kalau hanya dengar-dengar, sudahlah. Pendam saja untuk diri sendiri. Kalau perlu jangan dengar. Apakah itu baik tentang kebaikan orang ini? Memberitakan kebaikan orang kelihatannya tidak ada gunanya, tapi sebenarnya akan sangat baik. Saya akan memberitakan satu kebaikan. Kemarin saya turun dari tempat saya, dan saya disapa oleh anak-anak yang latihan kur. Dan saya sangat terharu, saya merasa bahwa zaman sekarang masih ada banyak anak-anak yang menghormati orang tua.
Saya selalu sangat senang melihat ada anak yang menghormati orang tuanya, yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi kalau saya jalan-jalan di mall atau jalan-jalan di pasar, lihat ada orang tua bersama anak, anak menenteng barang orang tuanya, bukan sibuk main game, main SMS, orang tuanya yang nenteng barang banyak. Seketika itu juga saya akan berdoa bagi anak itu. Semoga anak ini diberkati berlimpah, semoga kelak dia jadi orang yang berguna. Kita perlu mengenal diri kita supaya kita tidak lagi mengeluh dalam penderitaan. Apakah saya sanggup menanggung beban derita ini? Kalau saya memang tidak sanggup, saya mohon kepada Tuhan, Tuhan bantulah saya. Orang Tionghoa mempunyai pepatah, 知彼知己胜乃不殆，知天知地胜乃不穷. Ngerti tidak? Oh, bagus. Kalau tidak ngerti saya jelaskan. Kalau sudah ngerti tidak ada khotbah. Mengenal orang lain dan mengenal diri sendiri, maka kemenangan bukan impian, bisa terjadi. Kalau kita mau berjualan kepada orang, kita perlu kenal dulu orang ini minat tidak dengan jualan saya. Misalnya ketemu orang botak, Pak mau tidak beli sisir misalnya, ya percuma orang botak kok ditawari sisir, ya kan? Lihat dulu dong. Atau lihat orang itu rambutnya banyak, tapi dibuat gimbal, dipilin, tidak pernah dibuka-buka. Pak mau tidak sisir? Ya nggak laku sisirmu. Mengenal diri sendiri maksudnya apa? Kemampuan saya apa? Saya bisa berbuat apa? Kalau saya tidak mampu, jangan lakukan itu. Saya mampu tetapi belum keluar kemampuan saya, maka boleh dicoba. Kalau nyanyi suaranya tidak keru-keruan, ikut lomba menyanyi misalnya. Nah, itu tidak tahu diri. Itu bukan buat orang memuji, buat orang jengkel ada juga. Habiskan jatah saja. Jadi mengenal diri sendiri dan orang lain, maka kemungkinan menang ini besar. Mengenal langit dan mengenal bumi, bagi orang Tionghoa, langit itu adalah Tuhan. Mengenal kehendak Tuhan dan kehendak orang di bumi ini, maka kemenangan tak terbatas. Jadi kalau kita mengenal kehendak Tuhan, apa-apa yang kita buat selalu sesuai dengan kehendak Tuhan, kemenangan tak terbatas artinya kita akan menyenangkan Tuhan, kita akan diterima dalam surga mulia. Tetapi karena kita hidup di bumi, kita perlu mengenal bumi juga, yaitu mengenal apa kebutuhan orang di dunia ini. Dalam bacaan kedua kita lihat di sini. Jangan katakan bahwa kalau sudah mengatakan percaya pada Tuhan, merasa beriman, maka sudah cukup. Yakobus katakan tidak cukup. Tetapi perlu ada tindakan. Lihat orang sedang kelaparan, jangan suruh dia, Bapak banyak berdoa saja Pak ya, nanti akan kenyang. Tidak akan kenyang dia. Kasih dia makanan dulu, lalu ajak dia berdoa. Kalau tidak kasih dia makanan, ya mungkin menghibur dia. Orang yang terlalu menderita, disuruh percaya pada Tuhan, sangat tidak gampang. Tetapi orang yang sedang menderita, ketika sudah dihibur, dibantu, akan lebih gampang bagi dia untuk percaya kepada Tuhan. Yakobus katakan jangan mengatakan beriman saja. Yakobus adalah murid Yesus yang mendengar langsung dari gurunya. Sumbernya sangat asli. Jika engkau mengatakan punya iman tapi tidak punya perbuatan, maka imanmu itu hanya iman yang mati. Tidak ada gunanya, hanya ucapan saja. Tetapi lakukanlah sesuatu membuktikan bahwa engkau beriman. Bagaimana saya bisa disebut orang sabar? Ada seorang pemuda datang kepada seorang penatua, Pak, saya mau belajar bersabar, tolong doakan saya Pak. Bagus, engkau duduk di sini, di depan saya. Setelah berkata demikian, penatua ini langsung tempeleng dia, tapak 2 kali. Kok saya ditempeleng? Engkau mau belajar sabar kan? Ya sudah, kalau engkau tidak marah, engkau sabar. Kalau tidak mengalami penderitaan, bagaimana kita bisa mengatakan kita ini orang yang sabar, orang yang tabah, orang yang teguh? Tidak terbukti apa-apa kok. Itu hanya ada dalam pikiran saja. Tapi setelah terbukti, baru bisa. Nah, saya katakan tadi mengenal diri sendiri, mengenal orang lain, mengenal kehendak Tuhan, mengenal kehendak orang di bumi ini. Maka kita adalah orang-orang yang menang. Di bumi menang, di surga nanti juga menang. Satu hari ada perlombaan. Kancil menantang kura-kura untuk lomba lari. Cerita ini kita dari kecil sudah dengar. Nah, kancil berlari kencang sekali. Karena kencang dia lihat kura-kura di belakang. Oh, lambat sekali kura-kura merayap-rayap seperti itu. Istirahat dulu Dia tidur di bawah pohon.
Karena anggap enteng, dia tidur. Lalu sungguh-sungguh ketiduran. Di waktu dia bangun, mana kura-kura? Sudah di garis finish. Dia kalah. Pelajaran yang kita petik adalah, meskipun kura-kura ini lambat, tetapi dia konsisten, dia sabar, dia tetap melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia tidak putus asa. Maka dia menang. Ini cerita pertama. Cerita kedua, kancil setelah merasa dia kalah karena keteledorannya, dia mulai berpikir, saya lain kali tidak boleh seperti ini. Jadi dia belajar dari kesalahan. Dia tantang lagi kura-kura, mari kita berlomba lari lagi. Kali ini dia berlari sungguh-sungguh tidak pakai istirahat. Dan dia masuk finish dengan cepat, dia menang. Dengan kata lain, kancil sekarang dia lebih konsisten. Tetapi mana lebih baik? Meskipun lambat tetapi konsisten dengan teratur, ini bisa menang. Tetapi lebih baik lagi jika dengan setia melakukan tetapi juga punya kemampuan. Kancil punya kemampuan, tetapi pertama dia tidak konsisten. Sekarang dia sudah mampu, dia juga konsisten. Sekarang dia menang, bahkan lebih cepat menangnya, hasilnya lebih baik. Jadi jangan merasa kalau saya sudah pintar, kalau tes IQ, waduh 150 misalnya IQ-nya. Karena merasa IQ-nya seperti itu, lalu tidak belajar lagi. Nanti ulangan pasti bisa. Kata siapa? Orang tuanya merasa selalu cerita pada orang, anak saya tinggi IQ-nya loh, 150 loh. Lalu lihat anak tidak belajar, dibiarkan saja karena merasa anak IQ-nya tinggi. Dia tidak akan dapat apa-apa. Orang yang IQ-nya mungkin tidak setinggi itu. Tetapi kalau dia tekun, dia belajar, mungkin hasilnya akan baik juga. Bahkan bukan mungkin ya, pasti hasilnya akan baik, meskipun tidak terlalu menonjol. Dalam perusahaan-perusahaan ada banyak orang yang sederhana, yang tidak cemerlang sekali, tetapi dia tekun, dia akan berhasil. Nah, kura-kura merasa, kenapa saya kalah? Mungkin jalur perlombaannya salah. Saya akan tantang dia di jalur yang lain. Sekarang kura-kura menantang kancil. Mari kita berlomba lagi. Tapi jalurnya bukan yang seperti itu. Sekarang jalurnya adalah darat sepotong lalu harus menyeberangi sungai. Berapa ratus meter sungainya, baru darat lagi. Wah, kancil, karena dia sudah punya pelajaran kan, dia berlari dengan kencang. Sampai tepi sungai. Bingung dia. Bagaimana menyeberang? Terpaksa dia nunggu di situ. Kura-kura lambat di situ. Setelah kura-kura sampai di pinggir sungai, dia menyeberang dengan cepat sekali di dalam sungai. Kenceng sekali, lalu pelan-pelan merayap-rayap lagi sampai di finish. Dan sekarang kura-kura yang menang. Ini mengatakan apa? Mengatakan bahwa kenalilah diri kita sendiri. Apa kemampuan kita? Kalau kita sangat mampu di bidang berorganisasi, maka tempatkanlah diri di organisasi. Kalau kita mampu dalam bidang marketing misalnya, jangan pilih pekerjaan yang bukan marketing. Pilih yang marketing, karena ini kemampuan saya. Kalau saya mampu di dalam bidang bernegosiasi dengan orang, pilih pekerjaan yang ada hubungannya dengan negosiasi. Jangan pilih pekerjaan yang lain, misalnya mengajar. Maka potensi akan lebih keluar, hasil akan lebih baik. Kancil memang bisa lari dengan kencang, tetapi sayang, melewati sungai dia tidak bisa. Di darat dia oke. Lalu kancil ini berpikir, kalau kita lomba-lomba seperti ini saja tidak ada gunanya. Lebih baik kita mencapai hasil yang lebih besar lagi. Kita tantang kelompok lain untuk berlomba. Saya kerjasama dengan kura-kura. Mereka di jalur yang sama. Di jalur darat, kancil ini menggendong kura-kura berlari dengan cepat. Sampai di pinggir sungai, gantian. Kura-kura menggendong kancil. Menyeberang dengan cepat juga dan sampai di tujuan dengan cepat. Kelompok lain kalah. Masing-masing punya bidang yang kuat. Jika mereka mampu kerjasama, hasilnya akan lebih baik lagi. Jadi pelajaran dulu adalah kancil lawan kura-kura, pasti kura-kura yang menang. Ini zaman dulu ceritanya. Sekarang tidak demikian. Sekarang kita lihat jalur yang tepat, kemampuan yang tepat, kerjasama yang baik, ini akan menghasilkan hasil yang lebih baik. Lebih baik kita bersaing terhadap situasi. Jangan bersaing terhadap pesaing. Kalau dalam satu perusahaan, dalam rumah tangga, kita bersaing dengan orang untuk mengalahkan dia, saya pikir kita tidak akan dapat banyak hasil. Tetapi jika kita bersaing dengan keadaan, dulu ketika saya kaya raya, saya bisa pakai mobil mewah, makan enak, saya keluar uang dengan gampang. Situasinya karena saya kaya raya. Setelah saya bangkrut, masih punya sedikit simpanan. Saya tidak boleh lagi hidup seperti dulu.
Karena keadaan sudah berubah, situasi berubah. Kalau demikian saya mungkin menjual rumah saya, kalau ada utang lunaskan. Ya, jangan pegang-pegang utang terus. Kemudian saya mulai hidup lebih sederhana dari dulu sesuai dengan kemampuan saya sekarang ini. Nah ini namanya orang berpikiran maju. Tapi kalau selalu berpikir, dulu saya kaya kok, masa dulu naik Mercy, sekarang cuma naik sepeda saja, kan gengsi, malu-malu misalnya. Kalau demikian, ini bukan hanya malu, lama-lama mati. Karena stres, selalu memikirkan, dulu saya kaya, dulu saya kaya. Dulu memanjat gunung dengan cepat, situasinya karena saya masih muda dan kuat. Sekarang, tulang sudah pengapuran, sudah keropos, memanjat gunung susah, jalan saja pelan misalnya. Ya, jangan memaksakan diri memanjat gunung lagi. Setiap kali ziarah ke Yerusalem, lalu kita lewat di Mesir, saya memanjat gunung Sinai sudah 2 kali. Dan saya tidak mau lakukan ketiga kali lagi. Kenapa? Karena dulu dan sekarang beda. Saya tahu diri. Dan saya tahu kalau saya memanjat gunung Sinai, saya pasti akan nomor 1. Saya harus menjadi nomor 1. Dan dulu memang saya selalu nomor 1. Mengalahkan orang-orang muda di belakang. Karena saya memang mempersiapkan. Sebelum berangkat saya latihan. Saya treadmill, saya berlari dan sebagainya. Tapi sekarang saya tidak mau nomor 1 lagi. Kenapa? Karena itu bukan bidang saya lagi. Saya tidak punya kemampuan seperti itu lagi. Saya cari kemampuan saya yang mana yang bisa saya pakai untuk mengatasi situasi. Kalau kita hanya mendengar seperti ini saja, rasanya mengerikan. Tetapi kalau kita membayangkan hasil dari penderitaan, maka hendaknya kita mempunyai kekuatan untuk menanggung penderitaan. Paulus katakan Tuhan tidak akan menguji kita melampaui kemampuan kita. Artinya ketika Tuhan menguji kita pasti karena kita mampu. Semoga Tuhan membimbing dan memberkati kita. Dan semoga kita semakin maju baik dalam keluarga maupun di dalam pekerjaan kita.